adalah dari syaitan. Allah menciptakan apa tadi di dalam ayat? Wa ma khalaqad dzakara wal untha. Dan dia yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan juga di dalam An-Naba tadi, wa khalaqnakum azwajan. Kami menciptakan pasangan laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau LGBT, laki-laki dengan laki-laki, positif dengan positif. Lalu lesbian, perempuan cinta perempuan, negatif dengan negatif. Atau ganti kelamin, lebih parah lagi, transgender. Atau lebih parah lagi tadi, biseksual. Nerima kepada laki-laki, nerima kepada perempuan. Itu kerusakan jiwa dari syaitan, tidak boleh malah dibela. Para pembela LGBT kalau membaca ayat ini, wa ma khalaqa dzakara wal untha, tidak ada kami memang fitrah diciptakan seperti ini. Kami adalah the third of the gender. Kami adalah jenis ketiga. Tidak ada jenis ketiga. Dulunya apa dia? Dulunya si Ucok. Tapi karena dia terlalu banyak main dengan perempuan dan sudah gedenya akhirnya tidak suka dengan perempuan, sukanya laki-laki, transgender. Si Ucok akhirnya dipotong tongkatnya. Jadilah si Butet. Jadi si Ucok yang suaranya keras, hey, jadi hey, seperti itu. Iya dan billah. Apakah ada transgender di dalam Islam? Nothing. Yang ada hanya dua, wa ma khalaqa dzakara wal untha, maka lahir menjadi si Ucok, dewasa, menikah, mempunyai anak tetap Ucok, dinamakan Ucok forever. Tidak ada waktu kecil namanya Ucok, setelah gede transgender kemudian menjadi butet, menjadi pakai rok dan sebagainya, tidak ada. Harus Ucok forever. Maka inilah di dalam Islam. Dan juga dari tafsir ayat ini, tambih, di mana di dalam pembahasan yang lalu, masih ingat antum hadis Alqamah dan juga hadis Al Hasan Al Basri di saat Abu Darda bertemu dengan orang-orang Kufah. Maka Abu Darda, siapa di antara kalian para murid Abdullah ibnu Mas'ud? Ingat, apa yang diajarkan kalian? Membaca ayat ini. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ini di Sahihain. Kemudian dibaca setelah itu wadzakari wal untha, dengan lafaz wadzakari wal untha. Maka kemudian tertawa dan faham Abu Dzar tentang ini dan berkata, wallahi laqad aqra'anaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fihi ila fiyya. Demi Allah, ucapan tadi wadzakari wal untha itu telah dibaca oleh Nabi Muhammad dan aku membacanya seperti lisan Nabi Muhammad. Maka di sini dipermasalahkan apa yang diinginkan oleh ucapan dari Abu Darda dan juga Ibnu Mas'ud, wadzakari wal untha. Maka apakah ayatnya seperti itu? Padahal tadi kita baca seluruh qurra al-asyarah dari Ahlul Kufah. Siapa tadi yang Ahlul Kufah? Di antaranya Hafiz Asim Al-Kufi dan juga Hamzah Al-Kufi dan juga dari mereka orang-orang yang dari Kufah. Tidak ada yang meriwayatkan dari Kufah selain dari Abu Darda dan juga Abdullah ibnu Mas'ud dengan wadzakari wal untha. Maka tidak ada ayat walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadzakari wal untha. Tidak. Tadi kita baca apa? Wa ma khalaqa dzakara wal untha. Dari segi i'rab dzakara wal untha, bukan wadzakari wal untha dengan wawu qasam. Wadzakari wal untha. Maka bagaimana sekarang jawabannya? Dari tadi kita belajar qiraah asyarah, tidak ada yang membaca wadzakari wal untha. Tapi di Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Abu Dzar mengatakan, mana di antara kalian ahli Kufah dari murid Abdullah bin Mas'ud? Saya baca surat Al-Lail, dibaca wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla
Kemudian ayat yang ketiga dibaca wadzakari wal untha. Apa i'rabnya? Waw qasam seperti walaili, maka wadzakari, maka dzakari ismun majrur dengan waw qasam, wal untha ma'tuf kepada wadzakari. Nah, pertanyaan yang besar, bagaimana qiraah ini? Padahal kita tadi mempelajari qiraah asyarah, tidak ada dari ulama ahlul qiraah yang 10 membaca seperti Abu Dzar dan Ibnu Mas'ud. Nah, silahkan bagaimana jawabannya? Ini sangat penting. Kita tadi mempelajari qiraah asyarah, tidak ada yang membaca wadzakari wal untha. Semuanya wa ma khalaqa dzakara wal untha, kecuali ikhtilafat wal untha, wal untha, wal unthe, dan ada yang taklil, dan ada yang imalah, dan ada yang juga dari naql walungse. Maka bagaimana jawabnya? Jawabnya barakallahu fikum seperti ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya Al-Fathah di saat mensyarah dari hadis ini. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, la ala hada mimma nusikhat tilawatuhu walam yablug an-nasakh abadarda wa man dzakara ma'ahu. Wal ajabu man naqala al-hafidh minal kufiyin hadhil qiraah an Alqamah wa an Ibnu Mas'ud wa ilaiha tantahi al-qiraah bil Kufah summa lam yaqra biha ahadun minhum. Maka tadi Asim Ibnu Bahdalah Al-Kufi dan juga dari para qurra Al-Kufah tidak ada yang membaca. Maka kadzalika ahlu Syam. Siapa? Abu Darda. Siapa ahlu Syam dari qiraah? Ibnu Amir Asy-Syami. Maka Ibnu Amir Asy-Syami pun tidak membaca, menukilkan dari Abu Darda. Walam yaqra ahadun minhum min ahli Asy-Syam. Fahada mimma yaqwi anna tilawah biha nusikhat. Paham kalam? Maknanya seperti antum ketahui bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dulu dibaca oleh Nabi, ditulis oleh para sahabat seperti Ubay dan yang lainnya, dan ditulis di daun-daunan, di lauhah ataupun papan ataupun kulit atau apa saja. Maka kemudian setelah itu zahirnya di zaman Utsman dikumpulkan qiraah Al-Qur'an, dan yang tidak sesuai dengan yang disepakati dihapus. Maka wallahu a'lam telah dihapus qiraah ini. Maka qiraah wadzakari wal untha nusikhat telah dihapus. Dan berapa banyak ayat-ayat yang dihapus dan tidak dibaca lagi. Maka kalau kalian belajar ilmu usulil fikih akan diketahui contoh ayat-ayat yang mansuhoh. Seperti contohnya di pelajaran kitab As-Siyam, wa 'alal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Maka itu mansuh. Dan juga tentang permasalahan penyusuan radha'ah. Maka kata Aisyah di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, kunna naqra asyra radha'at. Kami membaca dulu 10 radha'at menjadi saudara. Kemudian nusikhat menjadi khamsu radha'atin, menjadi 5 radha'at. Maka ini menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an para sahabat mengetahui ini mansuh. Seperti tadi fidyatun ta'amun miskin mansuh, dan yang lainnya mansuh. Banyak lafaz-lafaz yang mansuh. Maka di sini juga dohirnya wadzakari wal untha mansuh. Dengan dalil apa? 10 qurra yang masyhur, dia meneliti dari ahli Kufah dan ahli Syam, semuanya tidak ada yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Abu Darda dari qiraah wadzakari wal untha, menunjukkan qiraah ini mansuh, dihapus. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran tafsir, yang mana pelajaran tafsir kita bertumpu kepada ilmi tahsin Al-Quran dan ilmi qiraah al-asyarah dan ilmi
dan ilmi tafsir makna dengan sanad yang sahih, dan juga dari lugatil arabiyah dengan i'rab. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.